Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kayaknya nggak perlu tanya apa kabar ya, karena kelihatan baik-baik semua saudara ya kan. Ya, betul ya saudara ya. Ya buktinya saudara ada di sini gitu kan. Bahwa kita melewati musim yang berbeda mungkin, ada yang sedang melewati musim-musim yang sulit, ada juga yang sedang melewati musim-musim seperti taman berbunga. Tetapi saya tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia dan tetap baik buat kita. Amin, saudaraku. Nah, baik. Saya menyampaikan terima kasih tentunya buat kehormatan ini untuk saya bisa hadir di tempat ini lagi dan bisa berbagi sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pastor Wigan, semua penatua di tempat ini. Rekan saya Pastor Suranta juga terima kasih bro. Ya, Pak Budi, semua, Bang Ruli, thank you buat kesempatan kehormatan ini. Nah, gereja saudara atau Lifehouse sepanjang bulan ini mengangkat tema tentang hati. Kenapa dibahas tentang hati? Karena memang hati ini adalah sesuatu yang sangat penting dan vital. Karena Alkitab yang bilang hati ini adalah penentu kehidupan. Betul ya Bapak Ibu ya? Amsal pasal 4 ayat 23 ayat yang kita hafal tentunya. Dan mungkin sepanjang bulan ini banyak dibahas itu. Bahwa Alkitab berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Jadi kondisi hati kita akan menentukan apa yang akan terpancar dari kehidupan kita. Kalau hatimu penuh dengan kebusukan, tentu yang terpancar adalah kehidupan yang berbau busuk tentunya. Tapi sebaliknya ketika hatimu benar, maka yang terpancar adalah kehidupan yang benar. Bahkan terjemahan aslinya ayat itu berkata bahwa jagalah hatimu lebih daripada semua yang harus dijaga. Itu maksudnya gini. Kalau yang lain kita jaga, nah hati ini harus lebih lagi gitu ya kita jaga. Saudara jaga harta, saudara sudah jaga uang, saudara sudah jaga anak saudara. Nah harusnya kita kasih perhatian, kasih konsentrasi yang lebih lagi untuk kita bisa menjaga hati kita. Mengapa? Karena terjemahan aslinya atau teks asli daripada itu mengatakan bahwa hati kita adalah penentu batas kehidupan kita. Jadi batas-batas kehidupan kita itu ada di hati kita. Itu sebabnya jagalah hatimu lebih daripada segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan hati. Katakan sampaikan ini, hati-hati dengan hati. Kita kadang-kadang jaga semua yang lain tapi kita gak jaga hati kita. Dan yang suruh jaga hati itu Tuhan suruh kita yang jaga. Jangan saudara kasih lempar lagi sama Tuhan. Banyak orang Kristen suruh Tuhan yang jaga hatinya gitu kan. Tuhan jaga hati, enggak. Tuhan udah suruh saudara yang jaga hati saudara ya kan. Jangan suruh Tuhan lagi dong jaga hati saudara ya kan. Betul ya saudara ya, jaga hati saudara karena dari situlah terpancar kehidupan. Gereja masa kini banyak jaga yang lain ya. Saya khawatir hari ini gereja banyak cuma urus-urus gedung, acara dan lain sebagainya. Kita kurang jaga urus hati kita ya. Hati umat Tuhan itu penting. Bahkan saya mempelajari Alkitab dan saya menemukan bahwa untuk mempersiapkan umat yang layak buat kedatangan Tuhan itu memang urusannya adalah hati. Oke? Jangan cuma bangun acara karena kalau bangun acara gampang. Yang paling susah adalah bangun hati kita ini. Supaya hati kita kemudian tetap tertuju sama Tuhan. Karena Alkitab bilang hati kita ini licik. Itu makanya perlu dijaga. Pastikan semua kita menjaga hati kita karena hati kita ini licik katanya. Gampang sekali menyimpang hati kita kalau kita nggak jaga. Itu sebabnya firman Tuhan pada minggu ini, saya kebagian minggu ini bagian urusan, saya nggak tahu Pastor Wigan memberikan ini kepada saudara saya, saudaraku. Kenapa saya kenanya yang bagian berat-berat nih kan? Jadi hari ini atau di minggu ini saya kebagian urusan hati dengan money, dengan uang. Cinta akan uang. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau memberkati hidup kita. Dia Tuhan yang baik, Dia selalu akan melimpahkan kepada kita anggur yang baru. Katakan sama-sama anggur yang baru. Tapi Alkitab bilang anggur yang baru itu cuma bisa disimpan dalam kirbat yang baru atau kantong kulit yang baru.
Apa itu anggur baru? Anggur baru menurut saya adalah lawatan Tuhan, anugerah Tuhan, terobosan-terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Itu anggur baru, dan percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu akan melimpahkan anggur barunya dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan. Tuhan mau supaya kita mengalami lawatan demi lawatan Tuhan yang terus membangkitkan kita dan menumbuhkan kehidupan kita. Tapi Alkitab juga beritahu kepada kita bahwa anggur yang baru yang Tuhan kasih itu cuma bisa kita tampung dalam kirbat yang baru. Kalau kita nggak punya kirbat yang baru katanya, anggur baru itu akan percuma. Begitu dia dicurahkan, begitu dia dilimpahkan, begitu dia diberikan, itu akan terbuang percuma. Karena anggur yang kita kirbat yang kita siapkan bukan kirbat yang baru, tapi kirbat yang lama. Itu sebabnya pastikan bahwa kita selalu menjaga hati kita, supaya kemudian hati kita selalu dalam kondisi seperti kirbat yang baru itu, supaya kita semua bisa menampung anugerah Tuhan, lawatan Tuhan, terobosan-terobosan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menang, hati kita menang daripada ikatan cinta akan uang ini. Karena satu hal yang sangat bisa mengikat dan memalingkan hati kita dari Tuhan adalah cinta akan uang. Bukan uang, saudaraku, cinta akan uang. Yang berbahaya bukan uang, tapi yang berbahaya adalah waktu kita cinta akan uang. Mari kita baca bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ada satu ayat firman Tuhan yang kita perlu perhatikan pada kesempatan pagi hari ini. Lukas 16 ayat 13, di depan sini sudah ada. Tadi sebenarnya saya mau bilang sama Pastor Wigan, saya nggak perlu pakai mimbar sebenarnya, tapi cuma udah ditaruh ya di atas mimbar, nggak apa-apa lah. Kalau mimbar ini menghalangi perlu diangkat, saudara. Menghalangi saudara nggak? Menghalangi ya, saya nggak perlu pakai mimbar lah ya. Oke, baik. Mari kita perhatikan ayat ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, katakan sama-sama dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada siapakah yang mengucapkan kalimat ini? Yang mengucapkan kalimat ini adalah Yesus sendiri. Di pasal 16 dari Injil Lukas ini Yesus berbicara tentang uang. Kalau saudara pelajari di Alkitab, Yesus banyak sekali berbicara soal uang, mengajar soal uang. Bukan karena dia mata duitan, bukan. Jangan salah. Kalau Yesus bicara dan mengajar banyak tentang uang bukan karena Yesus mata duitan. Yesus mengajar banyak tentang uang karena Yesus tahu uang adalah saingan terberat Yesus. Makanya dia katakan di sini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dia tidak membandingkan dirinya dengan berhala yang lain. Yesus tidak pernah membandingkan dirinya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuhan yang satu adalah Baal, Tuhan yang satu adalah Beelzebul, Tuhan yang satu adalah aku. Enggak. Yesus enggak pernah membandingkan dirinya dengan Beelzebul, dengan Baal, dengan siapalah. Tapi di ayat ini jelas Yesus membandingkan dirinya dengan satu berhala, satu tuan yang dia sebut tuan. Namanya adalah Mamon di sini. Itu kata Mamon itu berasal dari kata mamonas, bukan saya mau makan nanas, bukan. Mamonas itu adalah sebuah sosok berhala yang diyakini orang pada zaman itu bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan uang, bisa memberikan harta yang lebih banyak. Itu mamonas namanya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yesus tidak membandingkan dirinya dengan berhala yang lain. Dia satu-satunya membandingkan dirinya dengan sebuah berhala yang namanya Mamon. Jadi kalau saya bicara Mamon, kalau Alkitab bicara Mamon itu berarti selalu berkaitan dengan apa? Uang, harta, dan kekayaan itu. Mamon istilahnya. Jadi saya pikir supaya kita menyamakan ya terminologinya. Waktu saya bicara Mamon itu berarti bicara sebuah berhala, sebuah sosok yang bisa memberikan harta, uang, dan kekayaan. Baik,
Next ya, slide berikutnya. Nah, saya mau saudara tahu bahwa kata Tuhan itu dipakai kata Tuhan kan di situ. Itu punya arti atau dalam bahasa aslinya, teks aslinya, bahasa Yunani itu pakai kata kurios. Katakan sama-sama kurios. Apa itu kurios? Kurios itu penguasa, majikan. Itu kurios. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, itu maksudnya itu kurios tuh. Yang satu Tuhan Yesus, yang satu Tuhan Mamon itu. Nah, dia nggak bandingkan dirinya dengan yang lain, cuma Mamon yang dia bandingkan. Jadi karena Yesus tahu Mamon ini menjadi saingan terberatnya. Nah, yang namanya kurios atau tuan itu selalu begini, punya kuasa untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi. Itu namanya tuan. Yang namanya majikan, tuan, dia punya kuasa untuk mengarahkan, untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi. Saudara pasti punya asisten rumah tangga di rumah atau punya sopir atau punya driver. Nah, saudara kan tuan, saudara majikan kan? Apakah pagi-pagi terus asisten rumah tangga saudara yang mengarahkan saudara? Bu, nanti pagi ibu begini ya, habis itu ibu kerjakan ini. Kan enggak begitu. Yang mengarahkan siapa? Tuhan yang mengarahkan. Itu Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan kurios atau Tuhan itu adalah sesuatu yang punya kuasa untuk bisa mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi. Sadar enggak saudara? Bahwa di balik uang itu kan alat tukar sebenarnya. Uang itu netral. Tapi di balik uang yang netral, alat tukar itu, ada satu sosok yang sangat berbahaya yang seringkali bersembunyi di balik uang itu. Namanya Mamon. Iblis seringkali memakai sumber-sumber kekuatan dalam dunia ini yang bisa mengendalikan hidup manusia. Ada 3 kekuatan besar atau sumber besar di dunia ini yang sering dipakai iblis. Jadi banyak hal yang dia pakai. Tapi 3 ini saya pikir ini adalah sumber-sumber kekuatan yang sering dipakai oleh iblis untuk mengendalikan, untuk menguasai manusia. Yang pertama adalah kekerasan. Makanya saudara lihat di sepanjang sejarah, orang-orang yang punya kekuatan dengan kekerasan yang luar biasa itu bisa mengendalikan dan menguasai dunia ini. Kita kenal para penakluk-penakluk yang luar biasa. Napoleon Bonaparte, kita kenal Hitler. Kita kenal banyak ya. Orang-orang yang berhasil menaklukkan dunia ini dengan kekerasan. Dia punya kekuatan kekerasan. Dia pakai kekerasan untuk menguasai manusia. Dan itu sudah terbukti di sepanjang sejarah kita. Lalu yang kedua adalah pengetahuan. Iblis seringkali menggunakan, ini kekuatan pengetahuan luar biasa. Makanya kata siapa yang bisa menguasai pengetahuan, dia itu bisa menguasai dunia kan sekarang ini. Jadi iblis bisa menggunakan kekuatan pengetahuan untuk bisa mengendalikan orang. Dan hari ini sudah terbukti ya kan. Nah yang ketiga adalah kekayaan atau uang. Iblis tahu bahwa di balik kekayaan, harta dan uang ini bisa jadi alat untuk dia pakai untuk mengendalikan orang. Dan saya percaya hari-hari ini iblis akan menggunakan kekuatan ini untuk mempengaruhi manusia. Bahkan kalau saudara membaca nubuatan-nubuatan tentang antikristus yang akan menguasai dunia ini, dia akan menggunakan 3 hal ini untuk menguasai dunia. Makanya saya percaya bahwa angka 66 itu bukan sekedar angka kan di jidat kita terus ada 66. Itu simbol kalau menurut saya. Tapi itu bicara tentang spirit sebenarnya. Spirit manusia yang akan lebih materialisme di materialistik di akhir-akhir terakhir ini. Nanti kalau sudah baca Wahyu pasal 13 jelas di situ kan. Dia akan menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengendalikan manusia. Kita nggak akan ke situ, kita lebih lanjut aja saudaraku ya. Nah, Mamonas atau Mamon itu saudaraku punya 5 jenderal. Ya, saya menemukan 5 sih. Nanti mungkin Pastor Wigan atau Pastor Suranta akan menemukan 10 jenderal. Ya, ditambahkan aja 5 lagi. Saya menemukan 5 jenderal. Ini 5 jenderal yang sangat luar biasa. Yang digunakan oleh apa yang dimiliki oleh Mamon ini, saudaraku. Untuk bisa menguasai, mengendalikan dan mengikat hati manusia. Nah manusia kalau udah diikat dengan 5 jenderal ini berat ini.
Nah, coba kita ceriti satu-satu ya, apakah jenderal-jenderal dari Mamonas ini telah berhasil mengendalikan hati saudara, mengikat hati saudara hari ini. Dan kita mesti putuskan hari ini, kita mau jadikan siapa Tuhannya, kan gitu kan. Oke, jenderal yang pertama adalah namanya ketamakan. Coba bilang dulu sama-sama ketamakan. Apa itu ketamakan? Serakah. Apa itu serakah? Ingin punya banyak, ingin punya lebih terus. Udah punya banyak, nggak pernah puas. Mau lagi, ya kan? Tapi selalu kan untuk diri sendiri. Orang yang tamak itu selalu gini, nggak pernah merasa cukup. Selalu kepengen mau lagi. Kenapa? Karena memuaskan keinginan hatinya. Nah ini ketamakan, dan nanti saudara baca di Alkitab saudara dalam Kolose pasal yang ketiga dijelaskan ketamakan itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya kalau ada orang-orang yang tamak hari ini dan kau membiarkan ketamakan bercokol dalam hati saudara, itu berarti begini, Mamon telah berhasil mengendalikan saudara lewat yang nama jenderalnya namanya ketamakan. Dan itu yang membuat seringkali itu kita sama dengan penyembahan berhala, sama orang-orang yang menyembah berhala itu sama sebenarnya. Jadi ketamakan ini adalah keinginan yang tidak pernah habisnya. Mau punya lagi, kumpulkan lebih banyak lagi, untuk diri sendiri. Jenderal yang kedua adalah iri, suka mengingini barang orang. Apa yang orang lain punya kita selalu kepengen. Lihat, wah teman kita punya mobil terbaru, kita mau juga, ya kan gitu kan. Itu sebabnya akhirnya berbagai macam cara kita lakukan. Yang penting saya bisa punya dengan seperti apa yang orang lain mungkin punya. Kita hidup di zaman medsos apalagi hari ini. Waduh, ini jenderal ini semakin merajalela ini saudara. Kita lihat medsos orang, dia udah di Paris nih. Kita kepengen akhirnya. Wah, dia udah punya ini nih, gue belum. Kita kepengen akhirnya. Ini jenderal yang berbahaya juga. Yang berikut, pelit. Ini jenderal berikutnya nih. Pelit atau kikir. Kaya, punya banyak, tapi pelit. Memang yang bahaya itu ya udah gak punya pelit ya. Tapi memang yang gak punya apa yang dia bisa bagi. Tapi banyak orang gini nih. Keikat dengan spirit pelit dan kikir ini. Kaya tapi mentalnya miskin. Banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Di sini gak ada. Di sini semua mental kaya. Semua di sini. Orang kaya dan mental kaya. Ada orang-orang yang kaya tapi mentalnya miskin. Pelitnya minta ampun. Kikir. Saya gak tahu Pastor Wigan pernah melayani di Malaysia gak? Malaysia itu, kekristenan di Malaysia ya khususnya. Itu saya pikir, waduh, roh pelitnya itu merajalela. Saya sudah berapa kali melayani di Malaysia, satu peperangan rohani di Malaysia itu roh pelitnya minta ampun. Saya berharap di Levos enggak ya, gereja ini enggak punya roh kikir ya, roh pelit ya. Enggak sih, kelihatan dari wajah-wajah saudara sih enggak sih ya kan. Ini jenderal ini bebas lah saudara, kayaknya enggak lah ya. Ada orang-orang yang itu kikir yang minta ampun, pelit yang minta ampun. Saudara percaya enggak bahwa gini? Orang disebut kaya itu kan bukan berapa banyak yang dia punya. Tapi berapa banyak yang dia bisa bagikan. Benar enggak sih saudara? Setahu saya sih begitu ya. Jenderal berikutnya boros. Suka foya-foya. Nah salah satu contohnya itu hidupnya hedon, suka flexing. Kadang-kadang mungkin kita gak terlalu butuh tapi kita beli aja gitu. Senang aja gitu. Ini jenderal dari Mamon yang seringkali juga mengikat banyak orang Kristen. Di sini nggak ada, ini saya bilang nih orang Kristen di luar ya. Kalau Lifehouse semua kayaknya udah menang lah dengan ini, kan saya cuma ini aja review aja. Saudara sih nggak di sinilah ya. Senangnya hedon, flexing, ya kan.
boros. Ya kan. Itu kayaknya ada kesenangan buat kita ya. Jenderal berikutnya adalah, ini dia. Spirit yang mengandalkan uang. Nggak ngandalin Tuhan tapi ngandalin uang. Saudara tahu nih kalau jenderal ini udah ngikat kita ya, udah menguasai kita. Waduh. Prinsip dan moto dalam hidupnya adalah ada fulus, semua mulus. Gitu. Hati-hati loh kalau saudara punya moto hidup model kayak begitu. Anda sedang mengandalkan uang bukan Tuhan lagi. Ini bahaya. Makanya banyak orang jatuh dalam kesombongan kayak begini. Kenapa? Karena dia anggap selalu begini, uang tuh terpenting. Kita butuh uang, saudara butuh uang, saya butuh uang, saudara butuh uang. Kelihatan dari wajah memang saudara. Kita semua butuh uang, betul gak saudara? Tapi masalah terbanyak kita seringkali ngandalin uang bukan ngandalin Tuhan. Kita nganggap uang lebih penting daripada Tuhan. Ada orang-orang ya, kalau dompetnya hilang atau apa, lagi gak punya uang, teriaknya apa saudara? Jeritnya apa? Mampus dah gua, begitu kan saudara? Tapi saudara nggak ngalami hadirat Tuhan, Anda kehilangan hadirat Tuhan sebulan, Anda biasa-biasa aja, Anda merasa fine-fine aja. Tapi kalau Anda kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan uang, mampus dah gua, mampus kita. Kan berarti kita menganggap oh uang lebih penting daripada hadirat Tuhan. Ada di sini saudara, begitu saudara kehilangan dompet saudara atau kartu saudara, misalnya uang saudara terus, haleluya Tuhan, terpujilah Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ada belum ya saudara kayak kan? Teriak kita tuh kadang-kadang mampus, waduh, celaka ada gua deh kayak gini. Enggak lah, orang-orang yang keikat dengan jenderal ini ya, mengandalkan uang tuh orang-orang yang akhirnya selalu mengukur segala sesuatu dengan uang. Mengukur iman, mengukur keberhasilan, mengukur kerohanian orang, kualitas orang dari uang. Kenapa? Karena uang, kita andalin uang lebih daripada andalin Tuhan. Ya. Jadi ini 5 jenderal yang sangat harus kita waspadai. Saudara. Ini jenderal-jenderal Mamonas yang seringkali dipakai untuk menguasai hati kita. Saya berdoa supaya saudara bisa mendeteksi mana jenderal yang sedang menduduki hati saudara hari ini. Menguasai hati saudara, kita harus mengadakan sebuah perlawanan yang luar biasa hari ini. Oke saudara, ya berikut. Nah ini saya mau datang dengan statement saudara. Apakah Tuhan melarang kita kaya? Tidak. Tuhan tidak larang kita jadi kaya. Bahkan dia mau memberkati supaya kita kaya. Amin saudaraku. Ya Abraham juga kaya kan, diberkati Tuhan. Tapi ini yang paling penting. Tapi di atas semua itu dia ingin, Tuhan itu ingin kita memberikan arah dan tujuan yang benar buat kekayaan kita. Ada banyak orang kaya tapi nggak tahu tujuan dan arah kekayaannya. Makanya seringkali itu akhirnya apa yang terjadi? Yaitu mamon mengikat hati kita, menguasai hati kita. Saudara, Tuhan mau saudara kaya? Yes. Salahkah dengan jadi kaya? Tidak salah. Yang salah adalah waktu saudara kaya tapi saudara nggak tahu tujuan dan arahnya. Kasih tujuan dan arah buat semua kekayaan saudara. Amin. Iya. Supaya hatimu nggak terikat dengan itu. Berikut. Karena jika kita gagal memberi arah kepada kekayaan atau uang kita, maka kekayaan itu yang akan mengarahkan hidup kita. Saudara gagal memberi arah, kasih arah buat kekayaan saudara, maka kekayaan saudara yang akan mengarahkan hidup saudara akhirnya. Saudara gagal memberikan tujuan yang benar buat kekayaan saudara, maka kekayaan saudara akan jadi tujuan. Kekayaan akan jadi tujuan. Kalau kekayaan jadi tujuan, kita akan kejar itu lebih daripada apapun, kan tujuan namanya. Boleh saya beritahu kepada saudara, uang dan kekayaan bukan tujuan. Wah kurang amin ini kayaknya. Karena sekarang ini anak-anak muda sekarang tujuannya gitu, kaya. Tidak salah dengan kaya. Yang salah adalah ketika kaya engkau jadikan tujuan. Kaya bukan tujuan. Tujuanmu harus tetap adalah rencana dan kehendak Tuhan. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya engkau bisa memberkati banyak orang. Kan gitu tujuannya. Bahwa kekayaan akan dijadikan alat. Kita akan jadikan alat itu untuk mencapai tujuan Tuhan buat hidup kita dong. Itu sebabnya hari ini sekali lagi, jadilah orang-orang yang kaya.
tapi kasih arah dan tujuan buat kekayaan saudara. Amin. Karena ketika saudara gagal memberikan arah kepada kekayaan saudara, maka kekayaan yang akan memberi arah buat hidup saudara. Waktu saudara gagal memberikan tujuan yang benar buat kekayaan saudara, maka kekayaan akan jadi tujuan kita. Berikut. Saya mau menyarankan dan mengakhiri sharing saya dengan 3 sikap ini. Saya menyarankan 3 sikap ini untuk kita bisa menang atas ikatan cinta uang di hati kita. Yang pertama, sikap yang pertama adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, sebagai kurios. Yesus jadi kurios gak di hati saudara? Atau mamon yang jadi kurios? Jadi mentuhankan Yesus dalam hati kita. Dan menjadikan mamon uang itu hamba, bukan Tuhan. Tadi ayat yang pertama kita baca apa? Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Boleh pemain musik 2 orang. Jangan Pak Freddy lah, yang mudaan Pak Freddy janganlah. Kita harus hormati orang tua, sudah kan. Yang muda-muda aja silakan. Oke, boleh, bro. Bisa maju ke atas, bro. Di sisi kanan saya 1, di sisi kiri saya 1. Saudara yang putuskan dah, mana yang cocok jadi Yesus, mana yang cocok jadi Mamon. Silahkan saudara pilih. Mana yang Mamon, mana yang Yesus. Ini cocok jadi apa? Mos. Ini bukan saya bro ya. Ini jemaat. Oke, jadi sepakat kita ini Mamon. Oke, ini Mamon ya. Ini Yesus. Oke. Pastor Wigan, saya pinjam ya Pastor Wigan ya. Sebelah kanan saya siapa bro namanya bro? Ren. Ren apa? Mamon. David? Yesus. Oke. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada ada 2 Tuhan. Tuhan tidak membandingkan dirinya dengan yang lain. Cuma ada 2 Tuhan kata Yesus. 1 Tuhan Yesus, 1 Tuhan Mamon. Oke. Seorang hamba kata Alkitab tadi tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena katanya jika ia coba mengabdi kepada 2 Tuhan, maka ia akan mengasihi yang seorang dan membenci yang, katakan sama-sama mengasihi, membenci. Ulang, mengasihi, membenci. Karena ia akan mengasihi yang seorang, membenci yang lain. Jadi dalam diri saya ada 2 hal. Ada kasih, ada benci. Ada cinta, ada benci. Oke? Ada cinta, ada benci. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Maka kalau dia coba mengabdi kepada 2 Tuhan, dia akan mengasihi yang satu. Kalau saya kasih cinta saya sama Mamon, tinggal benci kan yang ada kan. Gak bisa saya kasih dua-duanya ke sini. Kalau saya udah kasih cinta saya sama Mamon, berarti bencinya kemana? Ke Yesus. Sebaliknya, kalau saya kasih cinta saya ke Yesus, bencinya ke Mamon pasti. Nggak bisa dua-duanya. Saudara nggak bisa mengasihi Yesus dalam waktu yang bersama saudara membenci Yesus, nggak bisa kan? Karena cuma ada 2 Pak. Cinta dan benci. Kalau cinta kita sudah kita kasih ke Yesus, pasti bencinya ke sini. Tapi kalau cinta kita sudah ke sini, bencinya pasti ke Yesus. Makanya kuncinya sederhana. Kalau saudara cinta Yesus, saudara nggak akan cinta Mamon. Kurang amin yang begini. Kalau diberkati hidupmu, amin gitu kan. Saya ulang gak apa-apa. Kalau kita mengasihi Yesus, kita gak mungkin cinta Mamon.
Kalau saudara cinta mamon, kok nggak diterusin saudara? Kalau kita cinta mamon, nggak mungkin kita cinta Yesus. Omong kosong lah. Anda bisa nyanyiin lagu, aku mengasihi engkau, spread. Itu omong kosong pasti. Karena Alkitab yang bilang, saudara protes sama Yesus. Orang Yesus yang ngomong, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Makanya hari ini putuskan dalam hidup, siapa yang akan jadi Tuhan dalam hidup saudara? Yesus atau mamon? 1 Petrus 3 bilang, kuduskanlah Yesus jadi Tuhan dalam hatimu. Banyak orang jadiin Yesus cuma juru selamat. Katakan sama-sama, juru selamat. Juru. Juru itu apa? Juru parkir. Berarti kalau juru selamat, tukang selamatin. Banyak orang cuma sampai di situ, jadiin Yesus tukang. Coba lihat wajah sampean, ada wajah yang jadiin Yesus cuma tukang. Enggak menghormati kan kita kan. Banyak orang Kristen ya di gereja nih kebaktian, percaya Yesus tapi cuma jadiin Yesus tukang. Tukang nyelamatin. Tapi enggak pernah kita jadikan dia penguasa, kurios Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus 3:15 berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Kalau Yesus jadi Tuhan, nggak mungkin mamon, nggak mungkin mamon jadi Tuhan lagi. Karena seorang hamba cuma bisa mengabdi kepada satu Tuhan, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa. Jadi kalau kita udah jadikan Yesus Tuhan dalam hati kita, pasti mamon akan tersingkir pergi dari hati kita. Amin, saudaraku. Nih saya jelasin kayak begini, udah kayak anak sekolah minggu saya jelasin. Anda tidak mengerti juga, saya serahkan pada Roh Kudus. Saya udah gak punya cara Pak untuk menjelaskannya lagi. Oke, terima kasih David dan Ren, thank you ya. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu, kurios. Jangan cuma jadikan Yesus tukang. Selamatin. Kalau Yesus jadi Tuhan ya, kita akan jadikan uang bukan tujuan. Uang cuma alat. Kita akan pakai uang. Kita akan gunakan uang bukan dipakai oleh uang. Banyak orang itu diperalat uang. Enggak, harusnya kita memperalat uang. Kita memakai uang. Betul gak saudara? Iya. Terus, kalau Yesus jadi Tuhan, bukan mamon yang jadi Tuhan. Uang jadi hamba kita. Maka Yesus kalau jadi Tuhan, kita akan memberi tujuan-tujuan yang kekal bagi uang kita. Saudara punya banyak uang, punya kekayaan, puji Tuhan. Tapi saudara akan kasih tujuan-tujuan kekal buat kekayaan saudara. Itu kalau Yesus jadi Tuhannya. Kalau Yesus gak jadi Tuhan berat makanya. Kita diperbudak dengan uang, kita diperhamba dengan uang. Dan kita akan gak pakai uang untuk tujuan-tujuan yang kekal. Pasti uang yang kita gunakan cuma untuk pakai untuk kesenangan-kesenangan diri yang sifatnya sementara dan habis. Itu yang sering kali saya bilang kan, ada orang yang bisa juta-jutaan cuma untuk makan. Padahal 4 jam kemudian habis di mana? Enggak, makanan yang paling mahal yang saudara bisa beli, yang paling enak yang saudara bisa makan, 4 jam kemudian habis di mana? Di jamban. Tapi untuk hal yang 4 jam kemudian habis di jamban, kita bisa bela-bela. Makanya saya percaya, ini bukan berarti saudara nggak boleh makan, bukan ya, bukan berarti nggak boleh makan yang mahal, bukan. Ini yang saya mau beritahu, kalau Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu, uang akan jadi hambamu kan, dan kau akan pakai uang untuk tujuan-tujuan yang kekal. Amin, saudara? Iya. Kita akan jadi pengelola, bukan pemilik. Orang kalau nggak jadiin Yesus Tuhan dalam hidupnya ya, mamon yang jadi Tuhan, wah kita akan menganggap kita pemiliknya. Tapi kalau Yesus yang jadi Tuhan dalam hidup kita, Yesus pemiliknya, aku cuma pengelola. Makanya kalau engkau sadar engkau pengelola dari semua berkat dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau akan bertanggung jawab mengelola semua harta dan kekayaanmu. Ya. Enggak amin juga tetap begitu sih saudara ya kan memang ya. Ya kan? Yang kedua, hidup dengan rasa cukup. Ini saran saya yang kedua. Sikap yang perlu kita bangun. Tadi yang pertama, jadikan Yesus Tuhan dalam hatimu. Hidup dengan rasa cukup.
Janganlah kamu menjadi hamba uang, kata Ibrani pasal 13 ayat 5. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau hidup dengan rasa cukup ini, saudara, maka yang terjadi adalah ini. Berikutnya, kita akan jadi umat Tuhan, anak Tuhan yang selalu bersyukur buat segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, kita tetap bisa bersyukur. Tapi dasar kalau kita nggak punya rasa cukup dalam hidup ini, kita ngomel terus, ngeluh terus. Dikasih banyak juga tetap ngeluh. Apalagi dikasih kurang. Nggak ada ucapan syukur dalam hati kita. Atau mungkin bisa jadi gini, ketika dikasih banyak kita mengucap syukur, begitu sedikit kita ngomel-ngomel, kita marah-marah. Berikut. Oh ya, kalau kita hidup dengan rasa cukup, kita bisa membedakan antara yang prioritas, kebutuhan, dan mana yang hanya nafsu dan keinginan. Saudara akan bisa menjadi orang-orang yang bisa membedakan. Yang prioritas apa? Yang utama ini apa? Gitu kan. Bukan sekedar memuaskan keinginan dan nafsu kita. Wah, nafsu dan keinginan kita ini gak ada batasnya. Kalau orang-orang jadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya, hidup dengan rasa cukup, dia bisa membedakan mana prioritasnya. Ya. Oh, ini prioritasnya. Wah, gitu loh ya kan. Berikut, belum? Udah ya? Udah ya? Oke, yang ketiga. Sikap yang ketiga, ini yang terakhir ya saudara. Setia dalam 3M, katakan sama-sama 3M. 3M ini bukan merek itu ya, bukan merek kaca apa? Ya kaca film, bukan ya. 3M ini, 3M itu maksud saya ini menerima, mengatur, dan ini paling basic ya saudara. Ini seperti tripod. Kalau salah satu dicabut atau salah satu nggak berfungsi, wah ini kamera rusak nih saudara, pasti jatuh nih, pecah dia. Ini seperti tripod yang saling mendukung. Menanglah di sini saudara. Belajarlah membangun ini, 3M ini. Lukas 16 ayat 10-11 berkata, barang siapa setia, katakan sama-sama setia. Ini kata kuncinya, dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara. Dulu saya pikir setia dalam perkara-perkara kecil ini, nyapu gereja, beresin bangku, itu perkara kecil. Ya betul juga sih, gak apa-apa juga kalau mau ditafsirkan itu. Tapi ternyata ayat ini sedang berbicara soal fulus, soal money, soal mamon. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Baru disambung ayatnya kan, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Jadi maksudnya perkara kecil itu apa? Mamon. Kalau saudara tidak setia, saudara tidak benar dalam urusan uang, Anda mengalami kesulitan untuk benar di soal yang lain. Itu maksudnya. Makanya 3M ini harus kita praktekkan. Ini basic, ini hal yang sangat sederhana. Apa itu 3M? Menerima, mengatur, memberi. Kapan 3 hal ini tidak seimbang terjadi dalam hidup saudara? Berat Pak. Pasti ada problem kita. Kalau kita setia menerima, kita akan bekerja dengan rajin, kita akan bekerja dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Kalau saudara setia menerima ya, saudara akan bekerja dengan tekun. Saudara nggak akan menghalalkan semua cara untuk dapatkan uang dan kekayaan. Di luar sana ada banyak orang, di dunia ini ada banyak orang yang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang dan kekayaan. Tapi kalau saudara setia dalam menerima, memberi, mengatur dan memberi, saudara akan belajar bertanggung jawab, rajin, tekun. Terus apa lagi? Mengandalkan Tuhan bukan uang. Bahwa kita perlu uang, tapi di atas semua uang yang kita perlukan ada Tuhan yang lebih penting dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, bukan uang. Mengelola keuangan dengan benar, udah pasti saudaraku. Dan yang berikutnya, suka memberi dan berbagi. Murah hati kita. Enggak pelit dan kikir, enggak tamak saudaraku. Ini seperti tripod ini saudaraku. Salah satu saudara singkirkan, wah enggak bisa berdiri dengan sempurna, jatuh dia saudaraku. Ada orang-orang yang menerimanya benar, tapi ngaturnya jebol. Wah rusak juga. Ada orang memberi, wah
Ada orang kan yang suka memberi kan, tapi memberi untuk cuci dosa. Ya karena dia tahu dia dapetin uangnya dengan cara nggak benar, wah dia memberi. Supaya apa? Supaya kesalahannya dia dicuci gitu maksudnya. Ada orang-orang yang memberi gitu, di sini nggak ada kan. Saya bilang kan ini di luar. Ada loh orang-orang suka nyumbang, bantu orang itu karena dia mau cuci dosanya aja gitu kan. Ya, itu pandangan-pandangan di luar kan begitu kan. Ada orang nyumbang gereja untuk money laundry. Aduh. Makanya saya bilang kalau saudara udah salah satu aja kurang, salah satu aja nggak benar, berat gitu. Pasti ada problem gitu. Jadi menerima, mengatur, memberi harus secara simultan dan konsisten kita hidupi. Ya, saya juga sedang belajar untuk hidup itu karena saya tahu bahwa ini hal yang basic tapi penting. Supaya kemudian kita bisa menang dan hati kita bebas dari ikatan mamon. Selamat menang atas ikatan mamon dalam hati saudara. Dan selamat menjadikan Yesus Tuhan dalam hati saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara.